Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendri, NIM 1818397. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayatnya kita dapat berkumpul di ruangan penuh berkah. Semoga kita diberikan panjang umur dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Untuk kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput. Terdapat hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran." Yang artinya, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. HR Muslim nomor 408. Para hadirin yang saya hormati dan saya cintai, saya ingin menyampaikan tentang amalan. Sehingga muncul pertanyaan, yakni umur kita itu terbatas. Lalu apa saja amalan yang bisa kita tinggalkan? Sekarang kita telah memasuki di tahun 2022. Perlu diketahui bahwa waktu bertambah dan sebenarnya ajal kita semakin dekat dan waktu kita terbatas. Bas bin Al-Harith rahimahullah pernah berkata, "Aku pernah melewati orang ahli ibadah di Basrah dan ia sedang sibuk menangis. Kemudian aku bertanya, 'Apa yang menyebabmu menangis?' Dan ia menjawab, 'Aku menangis karena umurku yang luput dariku dan atas hari yang berlalu. Ajalku ternyata semakin dekat, tapi belum jelas juga amalku.' Hari berlalu, begitu juga dengan tahun. Harusnya kita renungkan bahwa umur kita terbatas. Ajal kita semakin dekat. Yang bisa menolong kita adalah ada amalan yang bisa ditinggalkan setelah kita meninggal dunia, tetapi akan bermanfaat terus. Para hadirin yang saya cintai dan saya sayangi, pernah tidak terbenak di pikiran kalian seperti apa saja sih amalan yang bisa kita tinggalkan? Terdapat beberapa amalan yang bisa kita tinggalkan. Di antaranya ialah seperti yang pertama, yaitu kesalehan. Apa itu kesalehan? Nah, kesalehan itu adalah akan mendapatkan doa baik dari orang baik, dari orang soleh lainnya. Sampai juga malaikat. Di antara dalilnya terdapat pada surah Ghafir Al-Mu'min ayat 7-9, dan juga terdapat juga dalilnya seperti hadis tasyud. Dan kita lanjut untuk amalan kedua, yaitu kesalehan sebagai orang tua yang akan berpengaruh kepada keturunan.
Hal ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 82 yang berbunyi wa ammal ladzi, maaf saya ulangi, wa ammal ladzi darufakana liulamaini yati maini fil madinati wa kana tahtahu kanruhuma wa kana abuhuma solihan, yang artinya adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, bahwasanya laki-laki yang soleh akan membuat keturunannya terjaga dan termasuk juga mendapatkan berkat dari ibadah yang ia lakukan kepada keturunannya di dunia maupun di akhirat. Orang soleh ini akan memberikan syafaat kepada keturunannya dan akan mengangkat derajatnya mereka hingga tinggi di surga, karena anak-anak ini jadi penyungguh mata baginya. Demikian hal ini juga dibicarakan dalam ayat ini dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yakni menjadi pelopor kebaikan, sunnah asnah. Dari Jabir Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man sanna sunnatan hasanatan fa'mila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ajwirihim min ghairi ayyan kusa min ajwarihim say'a. Yang artinya, barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh seorang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisalnya ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. HR Muslimin. Kita lanjut yang keempat, sedekah jariyah, yakni ilmu yang bermanfaat dan doa orang yang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iza ma tal insanung qata'a amaluhu illa min talatatin min sodaqatin jariyatin wa ilmi yung tafa'u bihi wawaladin solihin yad'ulahu. Yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya terkecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, wakaf, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis HR Muslimin 1631. Yang kelima, berbagai amalan yang kemanfaatnya luas untuk umat. Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati, antara lain ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, dilanjutkan dengan mushaf Al-Quran yang ia wariskan,
dan masjid yang ia bangunkan, serta rumah bagi ibnu sabil musafir yang terputuskan perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Poin semua di atas akan terkait dengan setelah seseorang meninggal dunia. Maka dapat disimpulkan bahwasanya jadilah umur kita saat ini untuk meninggal bekas yang baik. Adapun dari Abdullah bin Bus, ada seseorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling baik? Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam menjawab, man tola muruhu wa asna amaluhu. Yang paling baik adalah yakni panjang umur dan baik pula amalnya. Hadits Tirmidzi. Dengan demikian, khutbah yang saya sampaikan, jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.